وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Sebentar, mungkin sebagian dari kita belum mengetahui Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, siapa beliau dan kemudian apa keutamaan beliau, kok begitu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau ini salah seorang wanita Quraisy di zamannya yang memiliki kemuliaan. Karena ayah beliau Khuwailid ibn Asad ini orang yang memiliki kemuliaan di tengah-tengah kabilahnya, memiliki putri yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ketika berada di Mekah, beliau menikahkan putrinya itu dengan kabilah yang bersekutu dengannya, yaitu kabilah Bani Abdiddar. Maka untuk pertama kali Ibunda Khadijah ini menikah dengan seorang laki-laki yang namanya Abu Halah. Menikah dengan seorang laki-laki yang namanya Abu Halah. Dari pernikahan mereka berdua dihasilkan lahir dua orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Hindun, yang kedua namanya Halah. Oleh karena itu suaminya dikenal dengan kunyah Abu Halah, dan Ibunda Khadijah dikenal dengan kunyah Ummu Hindin. Ini dari pernikahan pertamanya. Nah, kemudian Abu Halah wafat, Ibunda Khadijah menikah kembali kepada laki-laki yang kedua namanya Atiq ibn Abid dari Bani Makhzum. Dia dari Bani Makhzum dan kemudian wafat. Lahir dari pernikahan yang kedua ini seorang putri, anak perempuan. Setelah ditinggal wafat, Ibunda Khadijah menjanda, barulah dipersunting, dipinang oleh Nabi SAW. Yang mana masyhurnya riwayat yang sampai ke kita, umurnya Ibunda Khadijah pada saat itu 40 tahun. Ini kan yang masyhur. Riwayat yang masyhur sampai kepada kita bahwasanya umur Ibunda Khadijah saat dilamar oleh Nabi SAW ini diriwayatkan oleh salah seorang ulama sirah, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Umar Al-Waqidi. Muhammad ibn Umar Al-Waqidi ini beliau dalam periwayatan hadis derajat jarah wa ta'dilnya itu mungkar gitu. Jadi periwayatan hadisnya Muhammad ibn Umar Al-Waqidi ini mungkar. Kalau tidak ada pembanding dari riwayat lain, mungkin inilah yang bisa kita ambil berkenaan dengan umurnya Ibunda Khadijah yang 40 tahun itu gitu. Tetapi alhamdulillah kita dapati dari riwayat yang lain, yaitu Al-Imam Muhammad ibnu Ishaq yang jauh lebih senior dari Muhammad ibn Umar Al-Waqidi ini. Al-Imam Muhammad ibn Ishaq tabaqahnya atba'ut tabi'in, sezaman dengan Imam Malik. Beliau mengumpulkan informasi, dan Al-Imam Muhammad ibn Ishaq adalah rujukan di dalam Sirah Nabawiyah. Dan riwayatnya Imam Muhammad ibnu Ishaq ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam Mustadraknya, bahwasanya umur Ibunda Khadijah pada saat dinikahi oleh Nabi SAW itu 28 tahun. Maka di sini kita mendapati ada dua riwayat nih tentang umurnya Ibunda Khadijah yang selama ini banyak kita kenal. Umurnya 40, ternyata ada riwayat yang lain yang menyebutkan umur beliau 28 tahun. Nah, umur yang 28 tahun inilah yang saya pandang lebih kuat riwayatnya. Karena Al-Imam Muhammad ibnu Ishaq bukan seorang perawi yang mungkar sebagaimana Muhammad ibnu Umar Al-Waqidi tadi. Jadi dari sisi kekuatan sanadnya, Al-Imam Muhammad ibnu Ishaq dia soduk, hadis-hadisnya ini hasan secara umum. Hadis-hadisnya hasan secara umum, dan beliau adalah rujukan di dalam periwayatan Sirah Nabawiyah. Itu satu. Kemudian juga dari sudut pandang kemungkinan potensi atau kemungkinan seorang wanita untuk hamil di usia produktifnya, riwayatnya Imam Muhammad ibnu Ishaq lebih masuk akal.
dibandingkan dengan riwayatnya Muhammad ibn Umar al-Waqidi yang tadi menyatakan bahwasanya umurnya 40 tahun. Itu dari sudut pandang ilmu kedokteran dan kemampuan biologis seorang wanita untuk mengandung kecil kemungkinannya kalau sudah umur 40 tahun. 35 ke atas itu aja udah susah gitu loh. Meskipun nanti mungkin ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menjadi terlahir bayi dari rahimnya. Akan tetapi ini secara umum kita melihat uruf wanita atau kebiasaan wanita pada umumnya usia produktif untuk melahirkan itu berkisar antara umur 20 sampai umur 30 sebelum menjelang mendekati usia 40 tahun. Nah, ketika ada riwayat dari Imam Muhammad ibn Ishaq ini yang menyebutkan umurnya Ibunda Khadijah pada saat itu 28 tahun, ini yang saya pandang lebih rajih, lebih kuat tentang riwayat ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin bagi yang sebelumnya belum mengetahui ini ya silahkan diviralkan nanti ya. Silahkan diviralkan bahwasanya yang lebih kuat pendapatnya secara kekuatan sanad dan kemudian secara kekuatan sanad juga secara kemungkinan seorang wanita untuk melahirkan umurnya Ibunda Khadijah saat dinikahi oleh Nabi SAW yaitu umur 28 tahun dan umur Rasulullah SAW oleh para ahli sirah menyepakati ketika beliau menikahi Ibunda Khadijah umur Nabi pada saat itu 25 tahun. Nah, ini berkenaan dengan pernikahan Nabi SAW dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Insyaallah faedah terakhir yang akan kita ambil dari hadis ini kepada kita tentang perbuatan baik yang kita lakukan terhadap pasangan kita. Jadi bagi antum yang sudah Allah amanahi istri, hendaknya berbuat baik kepada istri. Lihat Nabi SAW berbuat baiknya kepada istri tidak hanya selama istri masih hidup. Setelah istri beliau wafat, masih berbuat baik juga kepada istrinya. Jadi hendaknya seorang suami itu mencintai istrinya baik pada saat istrinya itu masih hidup atau sudah wafat. Kalau istrinya wafat duluan gitu kan. Kalau istrinya wafat duluan. Nah, namun di sini perlu kita ketahui bahwasanya sayangnya suami terhadap istri kalau kalau istri itu wafat duluan bukan berarti nanti suami nggak boleh nikah lagi gitu loh. Nah, setelah istri wafat ini Nabi SAW tetap menikah. Tetapi perbuatan baiknya, rasa sayangnya itu tetap dilanjutkan oleh Nabi SAW terhadap istrinya yang pertama ini meskipun sudah wafat. Nah, hal ini kita pelajari dari hadis ini supaya apa? Kelanggengan rumah tangga, keberlangsungan rumah tangga itu karena adanya rasa cinta dan kasih antar suami dengan istri. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tetap melanjutkan cinta kasih antar suami dengan istri meskipun salah satu dari keduanya itu sudah wafat, inilah yang seharusnya dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang bisa kita ambil pelajarannya untuk malam hari ini dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ini. Kemudian saya sampaikan mungkin pengumuman, insya Allah pada pekan depan saya berhalangan hadir. Entah nanti majelis ini diganti oleh asatidzah yang lain, itu saya masih konfirmasi ke ustadz-ustadz yang lain. Mungkin saya tanya ke Ustadz Zaidan atau nanti saya tanya adik kelas saya Ustadz Abdul Latif Ridho kalau beliau berkenan di sini atau beliau kosong, mungkin beliau bisa mengisi, atau Ustadz Ariful Ma'ruf nanti mungkin saya minta beliau berkenan untuk menggantikan kekosongan. Kalau tidak ada ya nanti dilihat pengumuman nanti pekan depan. Karena pekan depan saya mendapatkan amanat untuk khutbah di daerah Muara sana. Jadi berangkatnya itu pagi. Nah, untuk pulangnya itu saya belum tahu. Biasanya kami itu kalau pulang dari Muara nyampenya itu Isya di sini gitu loh.
kapalnya itu baru nyampe, karena kapalnya itu berlabuh di Lobakung. Kalau sebelumnya kan kapalnya itu berlabuh di Sungai Mariam karena dulu numpang, tapi alhamdulillah sekarang ada muhsinin yang meminjamkan kapal, tapi kapalnya berlabuhnya di Lobakung sana, jadi jarak memang agak jauh kalau dari muara. Dan di sana alhamdulillah beberapa masjid yang semulanya itu tidak hidup sholat Jumatnya, setelah teman-teman dari Pusdai itu mengisi kekosongan khotib di sana, alhamdulillah sholat Jumat di sana untuk saat ini bisa hidup. Nah di sana memang kemarin kita mendapati ada satu kampung yang selama 2 tahun tidak melaksanakan sholat Jumat gitu kan. Jadi dia warga yang di sekitar masjid itu lebih memilih untuk ke masjid yang lain yang jaraknya itu lebih jauh, karena yang dekat dengan mereka di situ nggak ada yang berani jadi khotib gitu. Nah kan berawal dari keprihatinan itu teman-teman di Pusdai alhamdulillah kemudian mulai untuk melakukan pembinaan ke sana, minimal sholat Jumat itu jangan sampai tidak dilaksanakan di kampung tersebut. Dan di kampung tersebut rata-rata adalah pekerja yang menunggu empang gitu. Jarak antar rumah satu dengan rumah yang lain itu sebenarnya bisa ditempuh dengan jalan kaki, tetapi mereka lebih menggunakan kapal untuk dari satu rumah ke rumah yang lain, jaraknya agak jauh karena mereka menunggui empang di sana. Jadi itu kondisi saudara-saudara kita yang di sana. Dan pada kesempatan Jumat yang akan datang itu giliran saya untuk khutbah di sana. Jadi mohon maklumnya dari ikhwah sekalian. Mudah-mudahan nanti ada asatidzah lain yang bisa mengisi kekosongan untuk menyampaikan pengajian di Jumat malam Sabtu ini. Mungkin ini yang saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.